Ya sebagai Rabi dan Tuhan. Tapi kenapa kok Yesus di situ dia nggak tahu? Dia bilang tertulis dalam Taurat mereka akan membenciku tanpa alasan. Baik. Itu ayat itu tidak ada di dalam Taurat, Dis. Adanya di dalam Mazmur. Baik, begini. Jadi ketika Anda mendengar kata Taurat itu, di dalam pikiran Anda itu adalah buku, begitu? Buku Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, begitu? Ya jelas dong, namanya kan itu kan tertulis berarti kan tertulis di dalam kitab Taurat, jelas Dis konteksnya, Dis. Baik. Tapi ternyata ayat itu adanya di Mazmur. Taurat dan Mazmur jelas berbeda banget. Baik. Lalu yang menjadi pertanyaan kamu? Ya kenapa Yesus kok bisa nggak tahu gitu? Padahal ayat itu tertulis dalam Taurat, kata dia kan, kata Yesus. Tetapi ternyata ayat itu adanya di Mazmur. Kau cari di Taurat, tidak ada ayat itu sama sekali. Tidak ada. Jadi begini ya. Jadi di dalam pemahaman atau budaya orang Yahudi itu ada Taurat lisan ya, CBLP ataupun Taurat tertulis. CBLP tahu saya. Sabiktab. Ya, ada Taurat yang tertulis, ada Taurat yang lisan yang diajarkan secara lisan turun temurun. Ya. Jadi ketika Anda berpikir secara sempit bahwa di situ adalah kitab yang tertulis begitu, ya itu sudah kecacatan berpikir. Konteksnya Yesus berkata tertulis di dalam Taurat mereka. Ya, Taurat itu tidak melulu kitab Taurat. Makanya saya tanya kepada Anda, Taurat itu artinya apa sih? Aku tahu. Ya aku tahu Taurat itu bukan Taurat itu ada kitab, ada CBLP, tapi Yesus bukan sebentar. Pengertian Taurat itu sendiri apa? Ya ada isinya kan hukum-hukum, Dis. Bukan, secara etimologi. Coba jelaskan dulu kepada saya. Taurat itu pengertiannya apa? Ya kok lari ke Taurat? Ya Taurat itu isinya ini sebagai kan kita lagi bahas Taurat ini gimana ini? Kita sedang membahas Taurat. Taurat ya, ini. Komisi Torah. Begini, definisi Torah itu apa? Ya isinya 5 kitab Musa itu hukum. Makanya kan saya bilang kamu botol. Nih dengerin saya. Jangan lari, Dis. Jangan lari. Kamu saya tanya Taurat apa? Kamu tidak mengerti kok jangan lari gimana sih? Makanya kau jelaskan. Iya, makanya sedang saya jelaskan. Dengar. Yang nyata. Dengar. Iya. Taurat itu adalah kosakata yang dicolong oleh orang Arab menjadi kosakata di dalam Al-Quran. Aslinya itu bahasa Ibrani. Bunyinya Torah. Apa arti Torah? Torah itu artinya hukum, ketetapan, pengajaran. Tadi gua bilang hukum, lu ngebantah. Ayo. Jadi kamu menyempitkan makna Torah itu adalah sebuah buku. Kamu menyempitkan makna Torah. Ini kalau saya ngomong, kamu ngomong, siapa yang mau didengar? Kalau saya ngomong, terus kamu ngomong, yang mau didengar siapa? Ya udah, kembali ke konteks kita aja. Baik, Torah itu maknanya secara etimologi itu hukum. Bahkan KUHP itu bisa dikatakan Torah. Ya, hukum-hukum undang-undang anti korupsi itu bisa dikatakan Torah secara etimologi karena itu hukum. Nah, cuman karena kita berbicara mengenai Torah di sini maksudnya Torah Musa, memang merujuk kepada kitab Musa tersebut. Nah, memang ketika kita hanya mempersempit pengertian Torah semacam itu, ya memang akhirnya pola pikirnya seperti kamu. Misalnya seperti tertulis bahwa Mesias akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Ya kan, Mesias akan dibenci, Mesias akan menderita. Itu ada semua. Di mana? Tetapi memang akan mati dan bangkit dari ketiga, di mana ada tertulis? Ayo tunjukkan. Di dalam Yesaya pasal yang ke-53, ketika dia telah memberikan dirinya sebagai korban penebus salah, maka dia akan melihat keturunannya. Jelas di situ berbicara tentang Mesias yang akan memberikan dirinya sebagai korban penebus salah. Ada tertulis bangkit dari ketiganya, nggak ada. Kalau menurut tradisi orang Yahudi, menurut hukum untuk mempersembahkan korban, menurut hukum persembahan korban pendamaian, bahwa daging dari korban persembahan pendamaian itu tidak boleh lewat dari 3 hari. Ya udah, kembali ke tadi Yohanes 15 ayat itu tadi. Ya silakan, pertanyaan Anda. Ya itu, kenapa Yesus kok nggak tahu gitu loh?
Itu ternyata kan itu ada Kan di tadi Mazmur. sudah saya Ayat itu bilang, tertulis, Torah ada. kalau Torah Tapi di di dalam Mazmur. kalau Torah di dalam pikiranmu Mazmur sama adalah Torah sama hanya nggak? kitab Musa. Ya nggak, saya nanya dulu, Mazmur sama Torah sama nggak? Mazmur itu juga bisa dikatakan Torah karena dia berisi hukum-hukum, berisi Ngawur, nggak ada ceritanya ketetapan-ketetapan. Mazmur. Jelas di. Kalau kamu Ngawur berbicara itu, mengenai kalau Torah, asumsi. itu maksudnya hukum Itu secara sudah umum. asumsi. Wah, ini berat, ini susah, ini kadun ini. Itu sudah sungguh kompleks yang Jangankan nyata. Mazmur, jangankan Mazmur, kitab Sungguh KUHP, kompleks yang nyata. jangankan Mazmur, kitab KUHP itu secara bahasa itu disebut Torah. Artinya hukum atau pengajaran. Tertulis. Bagaimana Anda ini, aduh? Dan kau bilang sendiri, Torah itu ada dua, ada CBLP, ada yang semiktab. Tertulis, itu tertulis katanya. Oke, yang Ya, tertulis, oke, apakah Mazmur itu juga bisa dikatakan Torah? Mazmur bisa dikatakan Torah juga nggak? Iya, nggak bisa, Dis. Iya, Kalau makanya orang kamu, itu karena kamu Torah, korban gitu. dari Al-Quran. Sungguh kompleks yang nyata. Gimana? Oke, sekarang begini. Masalah kamu tidak percaya, masalah kamu Iya. mengatakan atau memaksa bahwa Torah itu harus buku Musa saja, nggak boleh buku yang lain, yaitu hak kamu. Saya nggak bisa memaksakan. Masalahnya, Dis. Masalahnya. Tenang dulu, media. Itu ada tertulis. Mida, Betul, tenang, tertulis. tenang, Tapi di Mida, Mazmur. tenang, Tapi di Mazmur. tenang, Mida, tenang. Saya mau tanya sama Ya, kamu. tenang, santai. Saya mau tanya sama kamu. Di dalam Nanya Al-Quran, balik. jadi kamu nggak bisa ditanya balik. Ya, Nggak bisa ditanya balik. Gemetaran. Islam nggak bisa ditanya balik, bubar kan? Kalau Islam ditanya balik kan bubar kan? Baik, saya tanya. Tanya aja. Baik. Sebelum saya tanya, saya mau simpulkan dulu ya. Kalau kamu memaksa Torah itu harus buku Musa saja, itu hak kamu. Pengertian Torah itu hukum secara menyeluruh. Ya. Nah, sekarang begini. Saya mau tanya sama kamu, ketika Allah menurunkan kitab Taurat, gimana jalan ceritanya dia kasih nama itu kitab Taurat? Dan Taurat itu bahasa apa? Ya, kalau kita kan yang bahasa Ibrani yang di Arab, bahasa Arab sudah habis. Itu sudah terjemah bahasa Arab sama saja. Apa artinya? Maksudnya? Mulai sedeng. Apa arti Taurat? Ya kan kau bilang tadi udah bilang hukum, isinya hukum. Iya, kan? enggak, itu kan definisi yang kau ambil dari bahasa Ibrani. Sebentar. Itu kan definisi yang kau ambil dari bahasa Ibrani. Menurut Allah, dan Allah menamai kitab itu kitab Taurat, ya kan? Apa arti Taurat itu menurut Al-Quran? Ya hukum lah, Al-Furqan. Hukum bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya hukum itu syariah. Itu bahasa Arabnya, Ya, syariah, bukan Taurat. Sebentar, tenang. Ya, aku ngerti. Kamu jangan gelagapan. Apa bahasa Arabnya hukum? Ya, aku nggak gelagapan. Bahasa Arabnya hukum apa? Ya syariah lah, termasuk itu. Lalu kenapa kamu mengatakan bahwa Taurat itu artinya hukum? Iya kan, ini kan dalam konteks kristologi yang aku bahas. Aku kan menanyakan soal Kristen. Berarti kamu perlu nyolong atau ngintip kitabnya orang lain, betul? Lah, yang bukan nyolong. Kalau Kristen apa kabarnya? Bukan mencolok, mencaplok bulat-bulat kitab orang Yahudi. Bukankah Al-Quran sanggup menjelaskan dirinya sendiri? Tenang. Bukankah tenang. Mida, tenang. Mida, gini. Kalau kamu buka Al-Quran, kamu harus menjelaskan Al-Quran tersebut dengan Al-Quran itu sendiri, betul? Ya. Karena Al-Quran adalah kitab yang lengkap, sempurna, menjelaskan segala sesuatu, betul? Wah, lari ke sana lagi ya. Nah, Allah memberikan nama kitab itu kitab Taurat. Bagaimana mungkin Allah memberikan nama kitab itu kitab Taurat, sementara Allah nggak ngerti apa itu Taurat? Dia lari ke sana. Sekarang jangan nyolong, sebentar. Jangan nyolong literasi Yahudi ataupun tenang. Arti secara etimologi, secara kaidah bahasa Arab, apa arti Taurat? Ya itu kan yang diarabkan, kata bahasa Ibrani yang diarabkan, Dis.
Kau nih nggak baca berarti ini ya? Allah berarti Allah nyolong bahasa Ibrani. Udah gini Dis. Udah oke. Sekarang targum Nyolong Rabbi bahasa Sa'adiyah, bro. Ibrani. Sejak kapan kitab Rabbi itu ada Sa'adiyah, bro. namanya? Nggak ada kitab itu ada namanya. Saya memberikan kitab, judulnya kitab Injil, judulnya kitab Taurat. Ya kagak ada. Targum Rabbi Sa'adiyah, bro, mengartikan YHWH. Lari ke sini. Mida, kau jangan lari kemana-mana. Kok lari ke Rabi Saidah Gaon sih? Kita membahas definisi Taurat. Definisi. Pertanyaanku tadi awal apa? Kamu tadi bertanya kepada saya perihal bahwa Tuhan Yesus mengutip. Ada tertulis di dalam kitab Taurat. Saya jawab bahwa yang dimaksud Taurat secara sempit itu merujuk kepada kitab Musa. Tapi kalau kita berbicara Taurat itu artinya tuh hukum-hukum, ketetapan-ketetapan, perintah-perintah. Bahkan saya katakan KUHP kalau menurut bahasa Yahudi itu bahasa Ibrani itu Taurat juga. Tetapi karena kita sedang berbicara dalam pengertian yang sempit, memang kata Taurat itu merujuk kepada Taurat Musa, hukum yang tertulis di dalam kitab Musa. Nah, sekarang tenang, belum selesai, tenang aja. Makanya saya jawab, kalau kamu masih bersikeras bahwa pengertian Taurat itu hak kamu, karena kamu tidak mengerti definisinya itu. Nah, sekarang saya tanya kamu balik mengenai kata Taurat. Saya tanya sama kamu ngerti nggak etimologi itu apa? Ya, makna sesungguhnya lah, Dis. Etimologi itu pengertian kata dari asal usul kata itu berasal. Contoh, mengetuk dari kata ketuk. Ya kan? Ketukan, mengetuk, terketuk, diketuk. Nah, itu dari kata ketuk. Ya kan? Nah, sekarang saya mau tanya sama kamu, ditinjau dari aspek etimologi, kata Taurat di dalam Al-Quran itu, pengertiannya apa? Hukum, Dis. Hukum bahasa Arabnya bukan Taurat, syariat. Lari ke sana lagi, ya wah. Kamu ngarang kalau Taurat itu artinya hukum. Kamu ngarang, tidak ada kaidah bahasa Arab, tenang. Tidak ada kaidah bahasa Arab yang memiliki kosakata hukum definisinya itu Taurat, nggak ada. Ngarang bebas kamu. Sekarang malah gitu ketawa. Ya bukan, sekarang gini, di dalam Targum Rabbi Sa'adiyah Gaon, Dis. Kamu kok lari ke Targum Saidah Gaon, gimana sih yang dibahas apa? Literasi. Ini bicara literasi, Bos. Literasi. Kita bicara literasi. Kamu jangan lari kemana-mana. Pokok bahasan kita bukan Targum Saidah Gaon. Ya, kau yang lari. Padahal kan kau bilang kan Al-Quran mencuri Al-Quran mengambil kosakata dalam bahasa Ibrani. Lalu kamu buat arti sendiri. Bagaimana mungkin kamu ngambil kosakata dari orang, lalu kamu rubah definisinya? Itulah kenapa kamu mendefinisikan. Karena di dalam otak orang Islam, Taurat itu kitab yang turun kepada Musa. Itu pengertiannya. Padahal Taurat itu pengertiannya hukum. Tapi kamu telah mempersempitnya menjadi sebuah kitab. Tertulis. Ya emang betul kitab yang dibahas itu tertulis, Dis. Bukan terucap ya, Dis. Bukan Iya, saya paham. Tertulis di mana? Apakah itu hanya maksudnya tertulis dalam kitab Musa saja? Makanya aku tanya, Dis. Karena nggak ada dalam. Kan tadi sudah saya jelaskan. Mazmur itu pun secara umum itu disebut juga dengan Torah pengajaran. Iya, sekarang gini, Dis. Gimana sih Anda ini? Aduh, berat. Yesus itu selalu bilang. Udah begini saja dah. Begini saja. Saya cuma pesan kepada kamu begini, Mida. Ini saya mau berakhir nih, saya mau berangkat. Gini, Mida, dengar. Mau berangkat kemana, Dis? Ya, saya ada kerjaan, nganter jemput. Gini. Yang mau saya tanyakan sama kamu begini. Kalau kamu mengambil sebuah kosakata dari bahasa asing,
maka definisinya harus sesuai dari mana kosakata itu berasal. Betul? Saya kasih contoh. Contohnya, kalkulator. Kalkulator itu bukan bahasa asli Indonesia. Setuju? Nah, itu kita ambil dari bahasa Inggris. Calculate, menghitung. Kalkulator, penghitung. Jadi nggak boleh kalkulator itu kamu artikan panci. Nggak boleh. Nah, begitu juga kata Taurat. Kalau kita mau jujur, Al-Quran mencolong kosakata dari bahasa Ibrani. Dari kata Torah, dicolong dalam Quran jadi Taurat. Jadi nggak boleh kamu artikan Taurat seenak udelmu. Taurat harus kamu kembalikan maknanya dari mana bahasa itu berasal. Artinya hukum, ketetapan, pengajaran. Itu Yesus artinya. Kan Rabi dan Tuhan. Rabi juga. Masa dia nggak ngerti mana isi kitab Taurat, mana isi kitab Mazmur. Harusnya sebut aja Mazmur. Lari kemana-mana lagi kamu. Oke, udahlah, kita lanjut besok lagi nih. Kita sudah besok datang lagi. Besok kalau datang lebih awal. Jangan jam-jam segini. Jam-jam segini saya mau selesai. Oke, baik. Kita ketemu besok lagi. Ya. Oke, siap. Oke, teman-teman.